Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara semua selalu sehat, bersuka cita, dan tentunya selalu dalam berkat-berkat Tuhan. Kali ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah Minggu akhir tahun gerejawi tanggal 20 November 2022 yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58 dengan tema maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara-saudara terkasih, saya akan bacakan nats khotbah kita kali ini dan demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kata nasihat atau kata-kata bijak yang berkata demikian: harapkanlah yang terbaik dan bersiaplah untuk yang terburuk. Artinya, hampir setiap keputusan yang kita buat dalam hidup ini tidak bisa kita pastikan hasilnya. Ya, mungkin saja apa yang kita putuskan sesuai dengan harapan, namun mungkin juga tidak sesuai dengan harapan, atau bahkan kita menerima hal yang lebih buruk. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu keputusan atau jalan di mana apapun yang terjadi, pada akhirnya hal itu tidak akan sia-sia, yaitu keputusan untuk mengikut Yesus. Benarkah demikian? Mari kita simak kebenaran firman ini lebih lanjut lagi. Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, bagian firman ini merupakan penghujung dari pembahasan Paulus tentang kebangkitan orang-orang mati. Sebagian jemaat di Korintus menolak kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh, karena mereka terpengaruh dengan pemikiran duniawi. Dari perspektif dualisme Yunani, orang yang menganggap tubuh atau materi sebagai elemen yang buruk, kebangkitan tubuh memang sukar untuk dipahami, apalagi diterima. Mengapa sesuatu yang buruk kelak perlu dikembalikan lagi? Bagaimana tubuh seperti sekarang bisa cocok dengan dunia roh kelak? Jawaban Paulus terhadap persoalan ini cukup panjang. Jawaban yang lebih spesifik dan konkret mulai diberikan di ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Realitas sehari-hari menunjukkan bahwa perubahan wujud atau tubuh sangat dimungkinkan. Allah sudah menyediakan tubuh yang khusus untuk keberadaan yang khusus pula, termasuk kemuliaan yang khusus bagi masing-masing tubuh. Hal yang sama berlaku pada tubuh kita. Dari Adam kita mewarisi tubuh alamiah yang bisa binasa. Di dalam Kristus kita akan mendapatkan tubuh rohaniah
yang kekal. Dalam bagian nats khotbah kita kali ini, Rasul Paulus menutup pengajarannya tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan orang-orang percaya dengan menegaskan ulang bahwa orang percaya harus mengalami kebangkitan tubuh supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah yang membentuk tubuh jasmaniah yang dapat binasa ini tidak dapat masuk ke dalam dunia kekal melalui kasih karunia Allah. Setiap orang percaya akan menerima sebuah tubuh rohaniah pada saat kebangkitan untuk memasuki dunia kekal. Selanjutnya, Rasul Paulus menyampaikan dua hal berkaitan dengan pemberian tubuh rohaniah ini. Pertama, rahasia tentang waktu orang percaya mendapatkan tubuh kebangkitan. Saat nafiri terakhir berbunyi, yakni ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk kedua kali, orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan untuk menerima tubuh rohaniah. Sedangkan orang yang saat itu masih hidup, tubuh jasmaniahnya akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh rohaniah. Karena tubuh rohaniah yang akan kita terima tidak akan binasa, maka sejak memiliki tubuh tersebut kita sudah dilepaskan dari kuasa kematian yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus saat kebangkitannya. Yang kedua, dorongan semangat untuk berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang percaya didorong untuk melayani Allah dalam tiga sikap, yakni teguh, yang artinya sebuah keyakinan yang kokoh akan kebenaran, tidak goyah, atau dengan kata lain ditujukan kepada motivasi pelayanan yang tidak berubah, baik oleh pujian maupun kritikan atau celaan, dan giat ditujukan kepada kualitas pelayanan yang berbuah banyak dengan mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita? Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita akan betapa besarnya kasih dan anugerah Allah kepada kita. Allah bukan hanya mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi juga menyempurnakan keselamatan kita dengan memberi kita tubuh rohaniah yang mulia. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai respon atas kasih dan anugerah Allah, rawatlah tubuh kita dengan baik sebagaimana perintahnya kepada kita untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yang bisa kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1. Kemudian saudara-saudara, berjuang untuk tetap setia kepada Yesus Kristus mungkin terasa sulit, penuh tantangan dan bahkan berbahaya, tetapi hal itu tidak akan sia-sia. Ketika kita berjalan bersama Tuhan dan memberikan kesaksian tentang kehadiran dan kuasanya, hidup kita tidak akan sia-sia. Saudara-saudara, sebagai penutup dalam khotbah kita kali ini, ada sebuah kisah sebagai ilustrasi dalam khotbah kita, yaitu kisah seorang gadis kecil. Dikisahkan bahwa ada seorang gadis kecil yang berumur kurang lebih 5 tahun. Namanya Ani. Ia anak yang ceria dan sangat lucu. Kedua orang tuanya adalah orang Kristen yang tidak terlalu sering beribadah dan tidak pusing dengan urusan-urusan gereja. Suatu hari anak ini tiba-tiba pingsan. Kedua orang tuanya langsung membawa Ani ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa Ani menderita penyakit kanker di otak, dan karena itu umurnya tidak akan lama lagi. Ya, katakan paling lama 1 tahun lagi Ani bisa bertahan. Kedua orang tuanya kehilangan tenaga. Mereka seakan tidak percaya pada apa yang dikatakan dokter. Suatu hari, kucing kesayangan Ani mati tertabrak mobil. Karena sangat sedih, Ani menangis dan berlari kepada mamanya. "Kenapa, Nak? Apa yang membuatmu sedih?" kata mamanya. Dengan suara yang kecil Ani menjawab, "Kucing Ani, Ma. Kucing Ani tertabrak mobil." Mamanya memeluk Ani dan menghiburnya dengan berkata, "Nak, semuanya pasti akan mati." Mendengar kata-kata ibunya, Ani langsung bertanya, "Bagaimana sih rasanya kalau kita mati, Ma?" Karena tidak sanggup mendengar pertanyaan ini dan juga tidak tahu harus menjawab apa, ibu Ani masuk ke dalam kamar mandi dan berdoa pada Tuhan. Dan tak berselang lama, ia keluar kembali dan memeluk anaknya, lalu berkata,
Mari Ani kita ke kamarmu. Masih ingatkah Ani waktu Ani biasa menonton TV sampai malam? Terus Ani tertidur di depan TV? Iya Ma, aku ingat. Esok paginya apakah Ani bangun masih di depan televisi? Tidak Ma, Ani sudah di atas ranjang. Kamu tahu siapa yang mengangkat kamu ke kamarmu? Tahu Ma, pasti Papa dan Mama kan? Nah, begitulah Ani rasanya ketika kita mati. Hanya seperti tidur, yang pasti ketika kita bangun kita sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus yang akan membangunkan kita. Dengan kata-kata itu, Ani merasa bahwa kematian itu tidak ada sakitnya, dan kematian itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sudahkah kita siap menghadapi kematian? Sudahkah kita mempersiapkan orang-orang di sekitar kita untuk menghadapi kematian yang kapan saja bisa datang pada kita? Saudara-saudara, persiapan menghadapi kematian dan kebangkitan bukan dimulai ketika kita mendekati kematian atau ketika kita sudah bangkit, tetapi justru dimulai dari sekarang. Marilah kita menjadi duta-duta Allah yang benar di muka bumi ini, agar jerih payah kita tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kasih setiamu besar sekali kepada kami, dan Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami. Dan Bapa di surga, biarlah Tuhan, oleh karena kemenangan itu kami juga akan tidak sia-siakan, supaya pada akhirnya juga kami akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kerajaan Tuhan. Bapa di surga, seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan bilang Engkau berkati, Engkau semakin memelihara kehidupan mereka, dan dosa-dosa kami ampuni, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Amin.